Hello guys, welcome to my channel. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cerita-cerita horor yang pernah saya alamin sendiri guys. Waduh, serem banget itu guys. Tapi sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu suara yang mau lewat ini ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Lalu aktifin lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya guys. Tanpa kalian, channel ini hanyalah sebuah dedaunan yang layu guys. Sedih sekali. Oke guys, lanjut. Cerita ini berawal di tahun 2008. Waktu itu, saya sekeluarga pergi keluar kota. Tujuannya adalah pulang ke kampung halaman mama saya. Perkampungannya itu kecil saja, tidak besar, dan suasananya sangat sepi sekali. Ditambah lagi, kata mama saya waktu itu, di kampung ini belum ada arus listrik yang masuk. Jadi kebayangkan guys, gimana suasana malamnya pada saat itu tanpa listrik. Gelap sekali guys. Karena saya penasaran, saya langsung aja tanya ke penduduk kampung itu. Lalu saya bilang, "Permisi pak, saya mau tanya, apa benar di kampung ini belum ada arus listrik yang masuk?" Terus kata bapak itu, "Benar nak, tapi ada beberapa rumah yang sudah memakai mesin genset sendiri, hanya untuk di malam hari saja." Nah, di situ perasaan saya lega guys, karena saya bisa numpang ngecas handphone di rumah warga. Setelah itu, saya dan keluarga mencari penginapan di dekat-dekat situ. Karena rumah mama saya yang di kampung ini kecil sekali, tidak muat untuk keluarga kami yang berlima. Sedangkan di dalam rumah itu sudah ada nenek saya dan cucunya. Jadi solusinya harus mencari penginapan. Sampailah saya di penginapan itu. Yang saya lihat, penginapan itu tidak ada tamunya sama sekali guys. Jadi yang menginap di situ hanyalah saya sekeluarga. Bangunannya itu seperti bangunan tua dan banyak rerumputan liar di depan pintu masuknya guys. Mau tidak mau ya harus menginap di situ. Karena di kampung itu cuma ada satu penginapan saja. Ketika saya masuk ke dalam penginapan itu, saya melihat lorong. Dan lorong itu jalan menuju kamarnya guys. Tepat di ujung lorong itu, kamar saya dengan saudara saya. Jadi, satu kamar itu saya bertiga dengan saudara saya. Sedangkan orang tua saya, kamarnya itu berada di area tengah lorong. Jadi kami menyewa dua kamar pada waktu itu. Tibalah waktu menjelang malam, sekitar jam 8 malam. Suasananya itu hening banget guys, sepi sekali. Saya melihat saudara-saudara saya sudah tertidur pula semua, dan hanya saya yang masih bangun pada saat itu. Karena di kamar itu tidak ada TV-nya, saya merasa bosan. Lalu, saya pergilah keluar untuk menghilangkan kebosanan. Sampai di pintu keluar, saya langsung jalan ke rumah warga yang tidak jauh dari penginapan itu guys. Nah, ngobrollah saya dengan si pemilik rumah itu. Dan tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu itu, saya juga sudah mulai mengantuk. Saya baliklah ke penginapan itu. Pada saat saya mau menuju kamar di penginapan itu, tiba-tiba lampu lorongnya mati guys. Di dalam hati saya bertanya, kenapa kok lampu lorongnya mati? Lalu saya keliling mencari si pemilik penginapan itu, dan tidak ketemu. Entah dia kemana pada saat itu. Timbullah rasa takut saya di situ, karena saya lihat lorongnya gelap dan menyeramkan sekali guys. Duduklah saya di kursi, tepatnya di kursi area lobi penginapan. Dan beruntungnya saya membawa handphone guys. Saya coba menghubungi saudara saya yang tertidur di kamar tadi. Ternyata HP-nya nggak aktif, dimatikan. Oke, saya coba lagi menghubungi nomor orang tua saya. Nomornya aktif guys, tapi tidak dijawab. Saya sempat coba sekitar 9 kali telepon, hasilnya sama aja, tidak ada jawaban. Jadi saya pikir-pikir mungkin mereka kecapean waktu di jalan. Di situ saya bingung guys. Apakah saya harus tidur di area lobi atau saya harus menerobos masuk ke lorong yang gelap itu? Tidak lama kemudian HP saya bunyi dan saya lihat, ternyata teman saya yang nelpon. Karena ada teman ngobrol, rasa takut saya itu hilang. Tidak terasa sudah hampir 2 jam saya ngobrol. Saya sudahi saja ngobrolnya. Saya pikir takutnya nanti orang tua saya nelpon balik ke nomor saya guys. Saya coba diam dan tenang di situ. Kira-kira 20 menit kemudian, tepatnya di area lorong itu, ada suara guys. Ada suara. Suara itu seperti suara orang mencakar dinding guys. Di situ saya ketakutan guys. Saya bingung.
Mau lari kemana? Apa saya harus keluar dari penginapan? Nah, tiba-tiba suara itu makin keras dan makin mendekat guys. Ditambah lagi, di depan penginapan itu ada suara wanita sedang tertawa. Dan saya yakin itu pasti suara kuntilanak. Kalau bisa disuruh milih pingsan atau sadar, saya lebih baik milih pingsan di situ guys. Saya langsung refleks, lari ke dalam lorong itu menuju kamar orang tua saya, dan sampailah saya di depan kamar itu. Di situ saya teriak-teriak memanggil orang tua saya guys, tapi pintunya tetap tidak ada yang buka. Lalu saya melihat cahaya lampu senter terang di ujung lorong, dan saya lihat itu adalah orang, bukan makhluk gaib. Ternyata itu mama saya guys. Tenanglah hati saya saat itu. Langsung aja saya adukan ke mama saya tentang yang saya alami tadi guys. Saya bilang, di penginapan ini serem banget mah. Tadi aku dengar suara aneh-aneh gitu. Terus kata mama saya, "Hus, diam." Nah, saya langsung diam guys. Saat saya sedang bersama mama saya di ujung lorong itu, ada suara orang membuka pintu kamar. Lalu saya menoleh ke belakang. Ternyata yang terbuka itu pintu kamar orang tua saya guys, yang berada di tengah lorong itu. Dan saya kaget. Yang saya lihat keluar dari kamar itu adalah mama saya juga guys. Jadi siapa yang berada di depan saya ini guys? Di situ saya lari tanpa menoleh ke belakang lagi. Dengan kencang saya lari sambil berteriak hingga sampai di depan pintu kamar itu. Nah, sampailah saya di depan pintu kamar yang dibuka oleh mama saya tadi. Dan saya lihat jelmaan mama saya tadi yang berada di ujung lorong itu sudah menghilang. Lalu mama saya menyuruh saya masuk guys. Pada malam itu juga kejadian ini langsung saya ceritakan ke orang tua saya. Keesokan harinya, saya sekeluarga pindah dari penginapan itu. Karena mama saya takut guys, kalau saya kenapa-napa nantinya. Dan si pemilik penginapan ini berterus terang, memang setiap orang yang bukan asli kampung sini akan ditampakkan jika dia menginap di penginapan ini guys. Akhirnya, saya sekeluarga mencari penginapan yang lebih rame. Tapi agak jauh sih jaraknya dari kampung kecil itu. Dan hati saya pun merasa lega. Saya bisa merasa tenang di penginapan yang lain guys. Nah, gimana guys cerita pengalaman saya tadi? Pernah nggak sih kalian mengalami cerita horor seperti saya tadi? Kalau pernah, silahkan komentar di bawah ya. Ditunggu loh komennya guys. Oke, sampai ketemu lagi di cerita horor yang selanjutnya. Dadah!